ngabar-ngabarin? Iya nih, kebetulan tadi aku lagi lewat, jadi sekalian deh mampir ke sini, kan mau ngeliatin kamu. Kamu sosial banget sih. Aku lihat-lihat, kenapa ya muka kamu kusam sekarang? Kusam? Iya. Nah, berminyak lagi. Ya aku juga nggak tahu sih kenapa ya akhir-akhir ini muka aku suka banget berminyak dan juga kusam. Kebetulan nih, aku lagi bawain produk yang cocok buat kamu. Bentar ya, aku ambil dulu. Produk apaan sih? Ini Arkawa Black Soap, rangkaian dari Arkawa Black Beauty Skincare. Cocok deh buat kamu. Arkawa Black Soap. Iya, jadi Arkawa Black Soap ini bisa mengatasi masalah kulit kamu yang sekarang, yaitu mengatasi minyak yang berlebihan, wajah yang kusam, serta berjerawat. Beneran? Iya, beneran, buruan deh cobain. Yaudah deh aku coba ya sekarang ya. Wah beneran ya? Nah, bener kan kata aku tadi? Iya, cocok banget nih produk buat aku kayaknya. Karena produk ini akhirnya bikin wajahku lebih adem rasanya sih. Nah, sekarang kulit kamu terlihat lebih cerah dan bebas kusam. Buruan cobain rangkaian Arkawa Black Beauty Skincare sekarang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Actioners. Jumpa lagi di podcast program mahasiswa wirausaha Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini kalian udah lihat sendiri kan ya, saya sudah ditemani dengan Mbak yang cantik ini beserta produk-produknya. Nih, bisa kelihatan di sini. Pada penasaran gak sih ini apa ya? Nah, tapi sebelum kita kenalan, kita sama-sama dulu nih sapa Actioners dengan tagline kita. Tagline-nya gini loh Mbak, Be Smartpreneur in Collaboration. Bisa ya? Oke. 1, 2, 3. Be Smartpreneur in Collaboration. Semoga udah pada semangat ya. Tentunya pasti udah pada penasaran juga dong, ini nih apa sih? Langsung aja kita ajak ngobrol narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum, halo Mbak Uca. Waalaikumsalam, Mbak. Iya. Jadi beliau ini adalah apoteker Uca Lestari, Magister Farmasi. Nah, beliau ini seorang apoteker. Nah, kalau apoteker kan biasanya fanatik dengan obat-obatan ya, apalagi dengan ilmu farmasinya. Nah, tapi di sini kita banyak nih produk-produk yang setelah dikembangkan oleh beliau ini. Nah, tapi sebelum kita ke produk, gimana kalau kita kenalan dulu? Mbak Uca, mungkin bisa cerita-cerita sedikit nih tentang kesehariannya, biasanya ngapain aja? Karena kan beliau ini selain apoteker, juga merupakan dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Silakan Mbak Uca. Baik, terima kasih Mbak Rina. Perkenalkan, nama saya Uca Lestari. Saya kegiatan sehari-hari itu dosen di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Kemudian dan juga di profesinya apoteker, saya juga bekerja di Apotik Keluarga Sehat, itu sebagai penanggung jawab apotik. Itu prakteknya itu malam dari jam 5 sampai jam 8. Tapi karena pandemi saat ini, jadi masih di WFH. Luar biasa, sangat produktif kan? Selain ngajar nih, dosen, terus juga jadi apoteker, sore sampai malam, terus masih sempat juga nih bikin-bikin beginian. Nah, kalau ini nih apa sih Mbak Uca, mungkin bisa diceritain? Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 produk dari Arkawa Black Beauty Skincare. Tetapi yang kita kembangkan saat ini ada satu produk, yaitu sabun Arkawa Black Soap ya, sebagai sabun pembersih wajah.
Kemudian untuk yang ini ada pasta gigi, ini ada facial wash, ada sampo, ada masker gel peel off. Ini yang masih dalam bentuk prototipe-nya, itu belum ada pengembangannya. Maksudnya pengembangan dalam bentuk desain kemasan dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita bahas satu persatu produknya, nah mungkin Mbak Uce juga punya cerita tersendiri. Gimana sih pada akhirnya bisa menciptakan produk-produk yang tentunya sangat bermanfaat ini? Seperti apa sih perjalanannya? Perjalanannya itu, kisahnya itu karena awalnya itu saya latar belakang backgroundnya itu farmasi. Karena farmasi, saat S1 farmasi itu skripsinya itu di bagian atau di bidang teknologi farmasi. Jadi farmasi ini tidak hanya membuat suatu produk obat-obatan, tetapi juga produk kosmetik. Jadi kebetulan waktu di kampus juga memegang mata kuliah atau sebagai pengampu di bidang teknologi farmasi. Kemudian ada ide tercetus ingin membuat suatu produk. Di awal tahun 2016 ingin membuat suatu produk yang berbahan dasar dari dari cangkang sawit yang sebagai bahan bakunya. Jadi ini tuh cangkang sawit ya. Kemudian ini cangkang sawitnya diubah menjadi arang, kemudian diaktifkan. Arang aktifnya inilah dari cangkang sawit yang menjadi bahan dasar dari pembuatan Arkawa Black Beauty Skincare ini. Nah, kenapa ada ide ini saat pengabdian pada masyarakat itu tahun 2016 di PT Sumber Taman Nusa Pertiwi. Mereka mengeluhkan karena menumpuknya daripada cangkang sawit ini, karena cangkang sawit yang berkualitas tinggi itu sudah diekspor ke luar negeri, kemudian tinggal cangkang yang berkualitas rendah yang banyak menumpuk di sekitar perkarangan pabrik kelapa sawit. Berarti bisa dibilang ini limbah ya awalnya ya. Jadi mereka juga sudah mengantisipasi, sudah membuang atau ke jalan ke arah menuju pabrik, tapi masih tetap menumpuk juga. Jadi inilah salah satu dasar kenapa kita ingin mengangkat daripada dari cangkang sawit itu sendiri yang merupakan hasil yang banyak ditemukan di daerah Jambi. Wow, luar biasa ya. Dari limbah kemudian dimanfaatkan, dikembangkan menjadi berbagai macam produk yang tentunya sangat bermanfaat. Kemudian Mbak, ini juga dari arang aktif cangkang sawit ini belum ada loh di pasaran. Yang mereka ada di pasaran memang bentuk karkoal, tetapi bahan dasarnya itu hanya dari bambu, tempurung kelapa, ataupun serat-serat kayu. Jadi alangkah baiknya kita yang banyak menghasil perkebunan di kelapa sawit, yang banyak menghasilkan bahan baku sawit sendiri, kita akan mengangkat daripada perkebunan ya, atau ini ya hasil bumi kita. Jadi memang memaksimalkan. Luar biasa. Nah, jadi ini dari bahan baku kemudian dijadikan arang, kemudian menjadikan arang aktif, kemudian baru menjadi produk-produk ini. Nah, ini butuh waktu berapa lama Mbak Uce sampai pada akhirnya bisa menjadi bahan-bahan seperti ini? Ini dasarnya dari 2016, memang ini penelitian dosen yang hanya mengembangkan satu tema saja, yaitu dari cangkang sawit. Nah, ternyata dari 2016 itu sudah kita mendapatkan 8 produk kosmetik. 8 produk kosmetik. Nah, tetapi untuk sabun sendiri itu kita mulai membuatnya tahun 2019. Jadi dari 2019 sampai saat ini itulah yang akan kita kembangkan dari sabun sendiri. Nah, kemudian juga tentunya kan ada alasan-alasan tersendiri kenapa ini si cangkang kelapa sawit ini bisa digunakan untuk menjadi produk kosmetik. Nah, manfaat-manfaatnya itu apa aja sih Mbak Uce? Kita tahu bahwa arang aktif itu kan fungsinya untuk membersihkan atau menyerap atau menjernihkan daripada air, gitu ya.
Jadi dengan adanya arang aktif inilah berdasarkan penelitian juga kita sudah uji dari beberapa macam arang aktif, ada yang dari tempurung kelapa, ada yang dari cangkang sawit, ada yang dari serat kayu. Nah ternyata efektivitas daya serap daripada cangkang sawit ini sendiri, arang aktifnya itu lebih baik atau lebih unggul dibandingkan daripada tempurung kelapa ataupun serat-serat kayu ataupun bambu. Nah, berdasarkan hal itulah kenapa tidak kita angkat dia menjadi suatu produk yang mampu untuk membersihkan, terutama dalam bentuk produk kosmetik, itu bisa membersihkan wajah atau menyerap kotoran yang ada pada wajah, karena kan kita tahu bahwa rata-rata masyarakat itu banyak beraktivitas di luar rumah yang sering terkontaminasi oleh debu, kotoran, misalnya dia sering kontak keluar. Kemudian kita juga bisa dengan arang ini juga bisa melembabkan, dengan produk dari arang aktif cangkang sawit ini bisa melembutkan wajah, kemudian menyerap keringat, kemudian mencerahkan wajah, sampai yang terakhir ini penelitian bisa dia sebagai penyerap racun. Penyerap racun. Oke. Berarti memang ini sejuta manfaat ya, si produk ini ya, yang tadinya kita anggap sudah nggak berguna ini. Nah, kemudian untuk di awal-awal dulu, kira-kira modalnya apa aja sih Mbak? Waktu dari awal ini, apakah ada campuran-campuran yang lain? Nah, kemudian siapa aja yang terlibat? Apakah memang Mbak Uca sendiri? Gimana? Awalnya kita tahun 2019, karena ini pengembangan kita fokus ke Arkawa Black Soap saja yang mana sih Mbak? Yang ini. Yang sabun aja. Oke. Nah, sabun ini kan awalnya 2019 memang ini hasil penelitian dosen ya, tetapi pada saat itu ya yang tidak lolosnya ya Mbak ya. Kalau ini ada yang beberapa yang lolos, yang masker, yang pasta gigi, yang facial wash, tapi yang untuk sabun karena tidak lolos tapi tetap kita kerjakan sendiri. Kemudian kita angkat menjadi, kita kembangkan, karena ini waktu penelitian kan hanya dalam bentuk prototipe yang bentuknya seperti itu, yang segi 4. Masih kecil, masih ukuran 4 kali 5 cm. Nah, kemudian berjalannya waktu tahun 2019 2020 itu ada hibah dari Dikti, dari Kemendristek-Brin, tentang Prastartup ya, di bawah naungan ini juga Arkawa udah di bawah naungan atau bawah bimbingan daripada IBT P2M Unja. Kemudian saat itu tahun 2019 kita melakukan pengajuan proposal ke Kemendristek-Brin. Alhamdulillah saat itu tahun 2020 untuk Arkawa itu terpilih salah satu dari 662 proposal yang masuk, jadi 142 yang lolos. Nah, termasuklah Arkawa Black Beauty Skincare ini. Nah, di saat ini kita dalam bentuk prastartup. Kemudian tahun 2019-nya, tahun 2020 itu saya membuka suatu usaha UMKM. Nah, UMKM yang sudah memiliki nomor izin berusaha, tapi ini kendalanya saat ini karena kita dalam bentuk produk kosmetik, yaitu untuk izin edarnya. Untuk izin edar ini karena untuk kosmetik itu tidak bisa dalam bentuk UMKM, harus dalam bentuk minimal CV. Nah, jadi kendala ini jadi belum bisa kita edarkan, tetapi hanya bisa kita pengenalan melalui expo saja. Tapi tentunya untuk Arkawa ini sendiri pastinya udah diuji coba ya Mbak? Berapa kali uji coba nih? Kalau untuk penelitian kemarin itu kan kita sudah ada ethical clearance, kita 20 orang volunteer dulu, sukarelawan. Kemudian berjalannya waktu 2019 itu sudah kita bawa promosi. Pada saat itu adik saya sedang melaksanakan umroh, sudah diberikan sama jamaah-jamaah umroh itu sekitar 50. Nah, kemudian dari jamaah umroh juga sudah, waktu saya ini sudah ada juga dibawa ke waktu presentasi ke Malaysia, sudah ada dibawa ditesterkan sama pesertanya juga. Kemudian berjalannya waktu mereka juga banyak order, ada juga yang sebagian order, kemudian ada juga yang wah bagus ini bisa menyerap
menyerap kotoran. Oke, muka saya jadi testimoninya bersih, ya berarti ya, testimoninya. benar-benar. Nah kemudian yang di awal ini yang 2021 ini karena kita ada pengembangan produknya udah besar bentuknya, maka saya juga melakukan uji klinis terhadap 100 orang volunteer. Oke. Ya, itu ada 50 orang di PT Sumber Tamanusa Pertiwi dan juga 50 orang di pelaku UMKM Tanjab Timur Sabah. Oke. Berarti nggak main-main ya. Ini jadi nggak perlu takut karena kan Iya. secara psikologisnya mungkin orang kalau namanya produk baru tentunya ada keraguan gitu kan ya. Pengujiannya juga sudah ini Mbak, kan kemarin waktu saat itu kan hanya secara skala laboratorium, Oke. tapi kan itu belum kuat. Tetapi juga yang produk ini sudah kita ujikan, sudah lolos juga sesuai dengan standar SNI sabunnya. Oke. Kemudian juga sudah dilakukan pengujian di Balai POM terhadap zat-zat kimia yang berbahaya juga sudah aman. Sudah Nah, aman. kemudian juga di laboratorium kesehatan untuk cemaran mikrobanya juga sudah bagus. Berarti nggak perlu ragu dong ya Jadi pakai tinggal produk untuk ini ya. menunggu izin edar supaya bisa kita launching ke pasaran. Oke. Oh, berarti kalau sejauh ini produknya memang belum dijual. Sudah atau belum? Dijual tapi hanya masih sebatas ini saja Mbak. Jadi belum kita expo ke melalui promosi-promosi seperti marketplace atau Oke. Shopee atau belum, karena saya kebetulan orang apoteker tuh harus tahu ya Mbak, semua produk itu kan keluar atau dipasarkan harus ada izin edar. Benar. gitu ya. Tahu aturannya ya. Iya, karena kalau kita tidak tahu melanggar aturan 2 kali lipat kesalahan atau yang ditimpa sama kita. Oke, nah jadi artinya kan walaupun memang belum dijual secara resmi, tapi ini sudah aman. beredar. Sudah. Ya maksud saya untuk Untuk- teknik marketingnya selama ini seperti apa? Masih sistemnya masih order apa ya, WA atau teman-teman dekat Oke, dari atau masih promosi yang ini ya? yang sukarelawan atau volunteer yang mau uji coba yang cocok sama dia pesan. Oke, jadi Jadi awalnya hanya sebatas- dicoba-cobain ya tester, kemudian karena merasa cocok, kemudian beli jadinya. Iya, gitu. Nah itu Mbak Uca handle sendiri atau memang ini sifatnya bisnis bersama atau gimana? Kalau untuk ini karena dasar Mbak, artinya masih merangkak ya Mbak ya. Jadi saya ini juga masih sistem keluarga saja, masih untuk modalnya itu masih patung-patungan. Oh. Nah, artinya ini dana dari orang tua, dana dari suami, dari dana saya. Jadi masih ini belum ada ini ya Mbak ya. Belum ada yang dana besar, masih ngumpulkan yang kecil-kecil. Tapi dengan modal yang terbatas ini buktinya kan bisa menciptakan berbagai macam produk seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kayak modal itu kan bukan menjadi halangan untuk kita mulai berwirausaha. Begitu ya Mbak Uca? Iya. Oke. Mbak, ini kan saya dari tadi nih ngeliatin ini sabunnya ini. Iya. Nah, ini dengan ukuran ini dijual dengan harga berapa? Itu kalau sudah hitungan, kalau sudah ada izin edarnya itu 40.000. 40.000 satu ini. Ini kalau dipergunakan bisa untuk berapa lama? Bisa 1 bulan, bisa tergantung pemakaian. Biasanya ini kan pemakaian kalau misal 1 kali sehari bisa 1 bulan, tapi kalau misal pagi dan sore itu bisa 3 minggu atau 2 minggu. Masih terjangkau, sangat-sangat terjangkau. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya mungkin bisa kita lihat juga itu ada yang pasta gigi ya. Nih, ya. Nah, kira-kira apa sih keunggulannya nih, kan kalau kita berbisnis tuh biasanya kita akan cerita apa keunggulan Iya. dari produk kita. Nah, mungkin Mbak Uce bisa ceritain nih apa kelebihan dari pasta giginya sama pasta gigi yang tentunya udah brandnya sudah sangat-sangat Iya, terkenal. iya. Gimana? Nah, kalau untuk pasta gigi ini sendiri kan awalnya ini dari hasil penelitian, ini bisa untuk memutihkan gigi bagi perokok. Yang Perokok. perokok kuat. Iya, Ini juga rata-rata kalau sudah perokok giginya kan pasti kuning, ya, kena benar-benar. nikotinnya itu. Jadi dengan adanya Arkawa ini ternyata dia bisa juga untuk menyerap daripada warna kuning dari ini sendiri, dari Yang nikotin tadi itu ya. tadi. Oke. Nah, berlanjutnya itu penelitian ini juga dikembangkan bisa untuk menyerap plak pada gigi, kemudian bau mulut ataupun apalagi yang hipersensitif, gigi sensitif juga Ya, yang bisa. suka berdarah gitu ya gusi biasanya. berdarah juga Ha-ha. bisa.
Terus Jadi apa lagi? multifungsi nih. Multifungsi. Dan memang kemasannya ini karena belum Oh dikembangkan. iya, karena belum dikembangkan, Jadinya jadi masih masih kecil dalam ya? bentuk prototype aja, belum ini. Oh, tapi kalau misalnya nanti rencananya memang Ya, dalam rencananya kemasan yang ya dalam bentuk kemasan yang standar. Oke. Ini warnanya apa nih Mbak Uce? Warnanya hitam. Berarti memang sesuai namanya ya? Iya. Arkawa Black Beauty Skincare. Skincare, Jadi ya, semua black. produknya berwarna Iya, hitam. hitam karena dari arang aktifnya sendiri. Kita tahu kalau untuk pasta gigi ini yang kadang ada yang bentuknya itu kan masih dalam serbuk ini saja, dari dalam bentuk arang saja yang dipakaikan ke gigi. Nah, tetapi kan itu kan pemakaiannya itu kurang efektif. Betul. Oleh karena itu kita coba dia buat dalam bentuk pasta gel. Pasta gel. Nah, Jadi ini kalau dipakai dia Iya. tetap berbusa juga seperti pasta Tetap gigi yang berbusa. lain. Nah, Terus rasanya? Rasanya rasa mint. Oh, rasa mint. Berbusanya ini gini ya Mbak ya, karena kan kita farmasi itu kan yang mengakibatkan busanya itu kan ada zat kimianya, SLS-nya. Jadi kalau untuk produk-produk ini kita ada takarannya sendiri, karena kan kalau semakin banyak busanya, kata orang kan awam katanya semakin bersih, tetapi tidak, yang membersihkan itu adalah arang aktifnya sendiri. Jadi konsentrasi daripada SLS-nya itu kalau kita tambahkan juga itu memiliki dampak yang nggak kurang ya, baik, benar-benar. walaupun banyak busanya. Jadi di sini produknya memang minim busa. Oke. Luar biasa deh Mbak Uce bisa menciptakan produk sebagus ini. Terus selain ini ada apa lagi nih Mbak? Ini ada facial wash. Oh, Nah, facial ini wash. yang penelitian saat ini ya. Cuci muka juga berarti? Untuk cuci muka, tapi udah bentuk dalam bentuk cair, Oke. dalam bentuk gel, gel. Nah, tetapi di sini ada yang saya kembangkan inovasinya. Ini dia sebagai facial wash, tidak hanya sebagai menyerap kotoran, tetapi juga saya tambahkan itu habatus sauda. Habatus sauda. Nah, sebagai untuk detoksifikasinya. Jadi ada untuk menyerap racun dari alaminya itu si habatus saudanya beserta dengan komponen arang aktifnya. Jadi biar lebih komplit. Untuk Jadi menyerap, kandungannya itu ya. emang lengkap. Nah, jadi ini kalau dia bisa menyerap racun, artinya sangat membantu dong ya untuk yang wajahnya mungkin selama ini sudah banyak terkontaminasi dengan iya, zat-zat betul. kimia. Oh, jadi memang itu tujuannya ya, Iya. Mbak Uce? Oke, selain facial wash ada apa lagi? Ini ada sabun, sampo, salah ya. Sampo dari arang aktif cangkang sawit. Kalau Jadi samponya kalau kegunaannya? sampo itu cuman hanya untuk bisa menyerap kotoran atau ketombe ya, diserap kotoran-kotoran, dan kemudian menyerap keringat juga, apa namanya, minyak Jadi kan berlebih. kadang ya suka berminyak ya, Iya, kepala. minyak. Oke, kalau wanginya? Wanginya ini macam-macam, bisa wangi mawar, ya tergantung kita apakah, tapi saat ini masih dalam bentuk wangi mawar. Nanti mungkin kita kembangkan dalam bentuk bau atau aroma yang lain. Oke. Kemudian itu ada Ini masker. masker. Nah, Masker wajah ya? ya masker wajah. Maskernya itu dalam bentuk masker gel peel off. Jadi bukan masker yang bisa kita kelupaskan. Oh, bukan. Jadi ini yang Iya, dicuci. ini masker yang bisa kita kelupaskan tanpa dicuci. Oh, jadi yang bisa ditarik. Ya, Kalau ditarik, udah kering jadi dia kayak topeng gitu ya, bisa tidak dibuka. perlu kita cuci lagi, sudah bisa ini. Karena kan sekalian dia menyerap, dia juga mengangkat kotoran dan juga mengecilkan pori-pori pada wajah. Masker ini. Lengkap banget ya produknya. Nah, terus Mbak, ini kan alhamdulillah ya bisa sampai saat ini berjalan sejauh ini. Kemudian ada nggak sih tantangan-tantangan apa aja? Pastilah namanya kita berbisnis, tentu banyak rintangan yang dihadapi, persoalan-persoalan yang kita temui ketika memang sudah benar-benar terjun langsung di dalamnya. Nah, kalau di Arkawa ini apa aja nih Mbak? Ya, tantangannya kalau untuk modal pertama ya Mbak ya, karena Kendala di untuk modal ya? kendala di modal, kemudian untuk juga alat. Karena kita ini masih dalam skala kecil, otomatis hanya memanfaatkan daripada alat seadanya ya, seperti misalnya dandang ya, harusnya kan pakai mixer blender yang besar itu ya, yang seperti usaha seperti industri kosmetik biasanya. Di sini juga hanya menggunakan blender saja, kemudian kan dandangnya itu juga harus dalam besar atau penangas airnya itu, karena buat sabun ini kan dia cepat mengerasnya, oleh karena itu
dia cepat mengeras. Kita harus mensiasati gimana dia sebelum sampai ke cetakan itu jangan sampai dia keras. Kalau sudah keras nanti nggak bisa lagi, udah nggak bisa lagi dipakai, terbentuk, dan juga udah berapa yang bahan terbuang gitu. Tapi pernah kejadian? Ya kita langsung ini, jadi kerjanya itu harus cepat. Gitu. Harus cepat, jangan menunggu dengan waktu yang lama, karena sebelum ini dia udah dingin kembali, harus membeku. Nah kemudian juga terkait izin edar. Nah untuk izin edar sendiri kan kita untuk mendapatkan izin edar itu kan harus memang industrinya itu harus layak. Memang sekarang ada program untuk meningkatkan daripada UMKM sendiri dalam izin keluarnya izin edar ini harus dalam bentuk CV minimal. Nah ini juga lagi sedang mengusahakan supaya UMKM ini dalam bentuk berbadan usaha dalam bentuk CV. Nah kalau sudah kita dalam bentuk CV, mungkin insya Allah kita juga bisa untuk mengeluarkan izin edar, untuk mendapatkan izin edar. Tetapi di sini juga untuk syarat untuk mendapatkan izin edar itu UMKM-nya dalam bentuk CV ini harus memiliki sertifikat yang standar, artinya bersertifikat sesuai dengan CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik dan benar. Nah ini juga harus membutuhkan memang selayaknya bagaimana bentuk industri kosmetik yang kecil. Betul. Tidak hanya kalau ya banyaklah yang harus kita tantangannya untuk kedepannya ini yang harus kita persiapkan. Salah satunya ini supaya ini cepat diedarkan, cepat dipasarkan ya. Izin edar dan halal. Izin edar dan halal. Ya. Oke, nah jadi itulah tadi ya, namanya kita berwirausaha pasti ada suka dan dukanya. Itu kan tadi untuk dukanya. Nah kalau sukanya, apa sih perasaan Mbak Uce saat ini dengan pencapaian seperti ini? Dengan pencapaian seperti ini rasanya gimana ya Mbak, tidak percaya gitu kan ya, masih kayak mimpi kok. Kemarin masih dalam bentuk sabun yang hanya memang sih waktu ada prototype expo di Unja, IBT Unja saat itu ada bapak dari Dikti menyatakan memang dengan semangat bapak itu juga membuat kita bangkit gitu ya. Bu, gimana nanti sabunnya ini kalau bisa kita ubah bentuknya ya, karena kalau sekilas wajah saya lihat itu sabunnya seperti dodol katanya kan. Jadi kata saya tadi, ini di atas meja dodol ya Bu? Bukan Pak, ini sabun. Nah ini jadi nanti masyarakat yang mengkonsumsi dibilangnya itu bukan sabun katanya dodol. Makanya kita ubah kalau nanti ingin diedarkan atau diubah bentuknya, kemudian kemasannya, di packaging yang cantik. Betul. Nah dasar itulah jadi pengen pengen kepuasan sendiri, ingin mengembangkan produk ini. Kemudian Arkawa ini juga karena saya kenapa berani untuk memasarkannya itu karena juga Arkawa ini juga sudah kita memiliki patennya. Kemudian mereknya juga sudah ada, dalam sedang proses hak cipta merek. Kemudian hak cipta yang lain juga sudah kita dapatkan, karena semakin kita gali itu kadang ada beberapa yang semakin belum puas, jadi ini belum diuji. Alhamdulillah sekarang rasanya sudah puas, apalagi sudah dilakukan uji terhadap volunteernya itu yang 100 orang. Ya. Tidak ada sampai saat ini, belum ada keluhan, belum ada yang nelpon, ini Bu muka saya iritasi atau apa, belum ada. Wah, alhamdulillah, luar biasa. Malah banyak ya, ada juga yang ngontak, Bu saya cocok, saya ingin beli atau apa, tapi kadang rasa takut untuk menjual itu juga karena belum yakin ya, belum berani karena izin edar itu aja. Tinggal nunggu izin edar itu ya. Karena memang kan kalau untuk kosmetik, terutama untuk kita perempuan ya, mungkin sangat-sangat selektif. Jadi kan nggak semudah itu juga untuk memutuskan oke, saya akan coba ini. Nah, alhamdulillahnya Mbak Uce ini sudah mempersiapkan pelurunya. Jadi emang sudah diuji. Jadi nanti kalau pas mau memasarkan ya udah ada izinnya, udah begini begitu. Wah, pokoknya keren. Nah, kira-kira harapan kedepannya apa nih Mbak Uce? Ya, harapan kedepannya pengen punya milik industri kosmetik. Kayaknya ini banget sama kosmetik ya. Iya gitu.
Iya. Kayak apa memang karena melihat peluang atau memang ada pengalaman sendiri nih, misalnya dulu saya pernah pakai kosmetik nggak cocok, nah kemudian saya jadinya pengen nih menciptakan sendiri yang menurut saya aman, atau gimana Mbak Uce? Ya suka saja Mbak, artinya kalau untuk dari arang ini sendiri kan kita apalagi untuk kebersihan wajah itu kan sangat penting. Jadi untuk tidak hanya kebersihan dari luar, dari dalam, tapi kan dari luarnya juga harus, penampilan itu kan nomor satu. Benar. Tapi saya yakin ya kalau melihat cerita dari Mbak Uce tadi, saya yakin produk ini akan booming nantinya. Karena Amin. apa? Biasanya kalau identik orang kita tuh ya bagus aja nih, hanya krim abal-abal aja yang nggak jelas Iya. siapa yang meraciknya aja tuh pada mau beli gitu. Apalagi ini jelas, ini racikan dari apoteker, kemudian bahan bakunya juga jelas, emang bahan kimianya juga bisa dibilang nggak ada ya. Iya. Nah, kayak tadi aja tuh ada batasan-batasan Ya, yang sesuai dengan aman, batasan sesuai yang dengan aman. batasan yang aman. Dan saya yakin sih ini mudah-mudahan nanti ke depannya bisa menjadi produk yang dikenal di seluruh pelosok negeri. Iya. Amin ya robbal alamin ya. Oke Mbak Uce, ini kira-kira Mbak Uce ada nggak pesan-pesan untuk para actioners yang nonton podcast kita? Baik, terima kasih Mbak. Kalau pesan-pesannya jangan takut melangkah, artinya maju terus, pantang mundur, walaupun ada kegagalan, karena suatu kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Oke, terima kasih Mbak Uce. Terima kasih. Sudah hadir di podcast PMW, sudah memberikan cerita yang sangat inspiratif tentunya. Mudah-mudahan dengan ini teman-teman para actioners ini termotivasi untuk makin semangat mengembangkan usahanya sekarang. Oke, para actioners, jadi itulah tadi ya yang bisa kita ambil dari cerita Mbak Uce itu. Kalau kalian berbisnis, jangan takut untuk memulai dan jangan takut untuk gagal. Sedangkan beliau ini aja tadi melakukan uji beberapa kali, kemudian ada persoalan dengan modal, tapi semuanya bisa diatasi, gotong royong dan keluarga contohnya ya. Jadi banyak sekali, yang penting ada niat dan ada kemauan, kemudian ada usaha untuk mencoba. Insya Allah apapun itu pasti persoalannya bisa kita lalui bersama. Oke, para actioners, demikianlah podcast program Mahasiswa Wirausaha hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.